Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar pemirsa Radar Semarang TV. Kita berjumpa kembali dalam obrolan asik tentang COVID bersama saya Sulis SA. Acara ini terselenggara atas kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas Penanganan COVID-19. Seperti kita ketahui pemirsa, 8 bulan sudah lebih kita bertempur dalam tanda kutip melawan COVID-19 dan kita belum tahu kapan akan berakhir, namun semangat harus tetap kita jaga agar kita bisa memenangkan pertempuran melawan COVID-19 ini. Semua terdampak, termasuk juga dunia olahraga. Nah, tapi meskipun terdampak, semangat dan prestasi serta pembinaan olahraga tidak boleh berhenti. Karena itu kita dalam obrolan kali ini mengangkat tema tentang pembinaan dan prestasi olahraga di Kota Semarang selama pandemi COVID-19. Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Ketua KONI Kota Semarang, Bapak Arnas Agung Andra Asmara. Oh baik, saya lepas ya Mas ya. Matur nuwun Mas Sulis, alhamdulillah baik Mas Sulis. Ya, tetap selalu semangat ya. Kalau lihat Mas Arnas ini pas ini, selalu segar, cocok dengan jabatannya sebagai Ketua KONI Mas Arnas. Yang penting nggak sering dimarahi istri, pasti saya segar. Mas Arnas ini lepas dari COVID, bagaimana pembinaan olahraga di Kota Semarang sampai sejauh ini? Alhamdulillah sebenarnya mulai bulan Juni Mas. Bulan Juni-Juli ini kita sudah kalau konteksnya yang recovery ini tidak hanya dunia usaha. Tapi di KONI pun kita juga sudah recovery. Yang awal-awal dulu pandemi kita merasa sulit ya. Sulit karena yang kita lawan ini kan kita nggak mengerti nih apa yang kita lawan, apa yang harus kita perbuat. Saya ngerasakan sekali Mas Sulis. Akhirnya kita putuskan di bulan April Mei itu waktu itu ya sudah mungkin memang atlet itu memang harus latihan sendiri di rumah. Latihan mandiri. Latihan mandiri. Tapi saya ingat waktu 2 bulan setelah COVID itu yang langkah yang kita lakukan KONI khususnya kita segera membentuk namanya tim Monef. Jadi tim Monef ini tetap kita bentuk, tapi tim Monefnya berbeda dalam konteks bahwa yang biasanya mereka langsung ke lapangan, ini Monefnya via online. Jadi kalau atletnya latihan harus sekarang WhatsApp call apa namanya, memvideo dan lain-lain. Ya akhirnya kita harus beradaptasi terhadap hal tersebut. Walaupun tidak maksimal, menurut saya pasti jauh dari maksimal. Tapi paling tidak bahwa langkah itu yang bisa kita lakukan saat pertama-tama terjadi pandemi COVID, Mas Sulis. Kalau kondisi atlet kita sejauh ini seperti apa, Mas Arnas? Pasca COVID sekarang ya, semangatnya masih ada, alhamdulillah. Seperti yang tadi saya katakan bahwa mulai bulan Juni Juli itu sekarang sudah latihan lagi, tapi sudah di luar Mas. Nah, Monefnya yang kemarin yang tadi saya katakan yang biasanya berdasarkan sebuah laporan, sekarang mereka sudah langsung datang langsung ke lokasi-lokasi latihan. Sebenarnya kalau pertanyaan dari Mas Sulis itu ditujukan sekarang sebenarnya sudah mulai normal sebenarnya. Sudah mulai normal, meskipun belum sampai ke peak performance ya? Oh ya, belum sampai peak performance, betul. Kompetisi belum jalan. Kompetisi tahun 2000, yang paling terdekat itu kan sebenarnya kompetisi besar kita ini kan Porprov 2022. Tapi 2021 biasanya kita sudah mulai persiapan latihan. Harapannya kan Semarang bisa menjadi juara umum lagi, Mas. Kalau bicara soal kompetisi yang terdekat Porprov ya 2022. Ini selama pandemi ada kompetisi yang mungkin secara virtual yang dijalankan oleh KONI. Sebenarnya alhamdulillah sejak bulan September kemarin sudah mulai masing-masing cabur sudah mulai melakukan sebuah event-event internal mereka. Di situ supaya mereka kan juga event internal itu sekaligus mereka menseleksi atlet-atletnya yang nanti akan diikutkan di Porprov 2022. Kedua, sebenarnya kenapa memang cabur-cabur internal, cabur-cabur itu kita paksa untuk melakukan sebuah pertandingan internal, karena di KONI itu kebetulan di zaman saya kita membuat program namanya Semarang Emas. Jadi
program Semarang Emas itu benar-benar atlet. Jadi begini Mas, fokusnya adalah nantinya bukan lagi masalah kita harus meraih juara umum, kata ini saya bicara Porprov lah misalnya, harus juara umum gitu kan. Targetnya nggak hanya sekedar itu. Tidak hanya sekedar itu, tapi target terbesar adalah bagaimana pembinaan prestasi. Jadi saya tidak mau saja bahwa seperti dalam tanda kutip daerah lain hanya untuk mengejar gengsi menang, tapi mereka mengambil atlet-atlet dari luar gitu kan, membajak transaksional. Saya pikir konsep olahraga yang benar tidak seperti itu. Jadi dua hal ini saya gabungkan. Tetap bagaimana kita bisa meraih prestasi juara Porprov, tapi pembinaan prestasi juga kita jalankan. Nah itulah kenapa kita mempunyai program namanya Semarang Emas. Karena di Semarang Emas itu benar-benar nanti atlet-atlet pilihan di tiap cabur itu benar-benar nanti kita kasih insentif. Kita kasih insentif dan kita pantau gitu kan. Agar mereka latihannya kan seneng. Orang latihan gitu kan untuk Kota Semarang tapi tidak pernah diberikan insentif itu sebenarnya bukan dari nilainya, tapi dari perhatiannya, ditambah perhatian dari tim teman-teman yang melakukan sebuah monitoring evaluasi. Ini kan usia dini ya Mas Arnas ya, sejak usia berapa ini usia emas ini? Usia emas, oh macam-macam. Macam-macam sih Mas, tergantung jenis olahraganya. Menembak itu semakin tua semakin hebat malah. Ya kan, tapi kalau olahraga yang memang membutuhkan sebuah endurance ya pasti muda. Ya, sebenarnya 2020 ini saya sudah membentuk namanya KONI Kecamatan. Itu salah satu cara kita untuk bagaimana mencari bibit-bibit atlet berprestasi sebenarnya. Cuman karena pandemi mungkin baru kita lakukan 2021. KONI Kecamatan. Terus yang kedua yang saya lakukan adalah saya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi nanti akan ada namanya sekolah khusus, sekolah khusus atlet Mas. Jadi nanti atlet-atlet yang potensial itu kita kumpulkan. Jadi pertama kita mengumpulkannya di sisi namanya Semarang Emas itu. Terus teman-teman atlet yang khususnya SMP, karena kan kota kan nggak bisa SMA ya, SMP itu kita nanti dengan Dinas Pendidikan akan mengumpulkan di beberapa sekolah itu sehingga mereka tidak terganggu terhadap masalah latihan. Biasanya kan kalau sekolah biasa ribut nih antara guru dan atlet. Insya Allah 2021 semuanya terlaksana. Seperti sekolah Ragunan seperti itu ya? Betul, tapi kalau Ragunan itu semua atlet, kalau kita nanti mungkin ada 4 sekolah yang mereka siap 1 atau 2 kelas yang untuk atlet berprestasi. 4 SMP berarti? Iya, insya Allah. Itu untuk semua cabang olahraga atau satu sekolah? Semua cabang olahraga. Jadi nanti lulus, boleh disiapkan ini orang tua siswa di Kota Semarang Mas Arnas? Sebenarnya paling bagus sih ya kalau nanti program ini jalan ya harusnya tiap sekolah itu 1 atau 2 cabang gitu loh harusnya. Lebih fokus harusnya. Jadi calon-calon atlet dikumpulkan dalam satu sekolah. Ini kalau lihat programnya kita boleh nih optimis nih Kota Semarang akan melahirkan calon-calon atlet nasional bahkan internasional Mas Arnas. Betul, ya Mas Sulis, benar. Jadi kalau bicara olahraga ini kan kita ini nonsen ya Mas, sebenarnya gini ya, kita ini nonsen bicara prestasi kalau organisasinya sendiri belum profesional. Di tahun saya menjabat di KONI pun sebenarnya yang saya titik beratkan bagaimana manajemen KONI ini bisa profesional dulu, terus baru saya mengarahnya ke pembinaan prestasi. Jadi yang saya perkuat tuh binpres sama terkait masalah pengelolaan organisasi yang baik. Oleh karena itu memang kalau saya boleh bercerita, sekarang 10 cabur itu sekarang saya selain Monef itu saya tambahi lagi namanya tim Satgas. Tim Satgas itu begini maksudnya. Cabur itu kan mendapatkan dana dari kita. Nah, kita kadang tidak bisa memantau pengelolaan dana mereka itu benar atau salah, baik atau buruk, diselewengkan atau tidak. Nah, tim Satgas ini sebenarnya mengawal dari bagaimana mereka merencanakan sebuah anggaran, bagaimana mereka melakukan sebuah pengorganisasian, pembinaan prestasi, sampai bagaimana mereka mempertanggungjawabkan. Nah, tim Satgas itu tugasnya itu memonitoring. Alhamdulillah 2019 kemarin
tim Satgas ini efektif Mas Luis. Yang biasanya kita melaporkan dana hibah kita ini ke pemerintah kota, ke inspektorat itu apa namanya molor-molor, kemarin tanggal 23 Desember itu sudah kita laporkan karena keterlibatan tim Satgas yang monitoring. Terus 2020 ini akhir insya Allah mungkin KONI menjadi satu-satunya KONI se-Indonesia yang kita ISO-kan. Jadi saya mencoba meng-ISO-kan KONI dari sistem pelayanan, bagaimana sistem manajemennya, sehingga mungkin kalau saya sih melihat belum ada KONI yang di-ISO-kan. Ini bisa terjadi pertama. Tapi maksud saya begini ya, seperti saya katakan bahwa kita nih nonsen, kita bicara prestasi, tapi kalau manajemen di organisasinya ini belum baik gitu kan. Terus ya saya cuma berharap bahwa image terhadap KONI yang selama ini image-nya jelek ini tidak terjadi lagi gitu kan. Bahwa selama ini kan pasti orang kalau ngelihat KONI gitu kan, terakhir saya waktu mau jabat itu apa KONI pusat itu ya, ketangkap ya kan, image-nya kan jelek ini kan kalau udah bicara. Nah ini kan maksud saya kita harus menghilangkan image gitu, karena satu sisi bahwa berapapun biaya yang diberikan oleh pemerintah terhadap KONI itu nggak akan cukup Mas kalau bicara masalah olahraga. Tapi pihak swasta mau bantu KONI juga takut, jangan-jangan nanti ada apa-apa ya kan, nggak, karena image-nya KONI jelek. Nah ini yang kita perbaiki dulu sehingga dana pihak ketiga bisa membantu KONI. Di tiap kecamatan itu membangun fasilitas olahraga seperti lapangan futsal ya. Terus selama pandemi ini aktivitas warga dari pantauan Mas Arnas sebagai ketua KONI apakah ikut terhenti termasuk kegiatan fasilitas olahraga futsal ini, lapangan futsal yang digalakan oleh pemerintah kota? Ya kalau bicara sekarang sudah, saya pikir ya sudah ini Mas ya, sudah orang sudah mulai ke new normal ya. Jadi pembangunan lapangan olahraga di tiap-tiap kecamatan ya Mas Sulis, kan begini, olahraga, jadi pembinaan prestasi bibit-bibit atlet itu kan sebenarnya didorong dari yang namanya sport entertainment. Orang suka dulu nih sama olahraga itu, dari suka akhirnya mereka baru serius. Nah sport entertainment atau olahraga yang bersifat rekreasi ini sebenarnya yang lagi kita gencarkan. Bagaimana kita bisa mempunyai pesepak bola handal kita katakanlah ya, kalau kita tidak punya lapangan, karena biasanya bibit itu dimulai dari cabang itu merupakan sebuah rekreasi, cabang olahraga rekreasi. Jadi itu dimulainya dari situ dulu. Nah salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah itu sebenarnya membuat lapangan-lapangan itu. Tapi sebenarnya untuk lapangan sport centernya yang masih kurang menurut saya. Saya ini lagi minta ke pemerintah kota agar tidak hanya dari lomba juang saja nih, nggak hanya dipusatkan ya, kalau bisa melalui media ini teman-teman Radar Semarang katakanlah bisa ikut apa yang ngipasi Pak Wali. Nanti siapapun Pak Wali yang jadi, agar Semarang segera mempunyai sport entertainment, sport center ya, itu penting Mas. Ini salah satu tempat untuk bisa melahirkan calon-calon bibit dari tingkat bawah Mas Arnas ya. Betul, betul. Kalau bicara soal pembelajaran ini Mas Arnas, sekolah kan sekarang tidak ada tatap muka ya, praktis aktivitas siswa juga olahraga terutama di sekolah juga terhenti. Nah ini apa masukan Mas Arnas agar KONI juga tidak kesulitan menjaring calon-calon atlet dari sekolah ini Mas Arnas, meskipun pembelajaran tatap muka ini sementara ditiadakan. Ini kan tetap memantau mencari calon-calon atlet dari sekolah ini Mas Arnas. Iya, iya sebenarnya pasti berat Mas, pasti berat lah. Kita ini nggak bisa maksimal, dan saya pikir nggak hanya Indonesia lah, seluruh negara juga mengalami seperti itu. Hanya gini Mas, di situasi ini tuh sebenarnya kita tidak bisa mengendaki situasi apa yang kita inginkan tuh nggak bisa. Saya pingin seperti ini gitu kan, Mas Sulis pingin seperti ini, nggak bisa. Yang kita bisa hanya bagaimana mengerahkan segala potensi yang kita punya untuk bagaimana mendapatkan sebuah solusi sebenarnya. Itu yang terpenting gitu kan. Jadi nggak bisa kita ini sekarang pingin ini nggak bisa. Tapi di KONI, kalau saya bicara KONI ya kita berusaha untuk mengerahkan segala potensi yang kita punya untuk bisa mendapatkan sebuah solusi. Nah solusinya adalah melalui sebuah tim Monef itu, karena tim Monef itu kan
beranggotakan tidak banyak. Jadi mereka masih bisa, saya pikir begini ya, setiap sekolah itu sudah punya database. Walaupun atlet-atletnya, anak-anaknya itu di rumah, tapi kita ke sekolah, atlet-atlet yang memang masuk dalam pantauan kita, biasanya waktu latihan di sekolah itu kita pantau gitu. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak September kemarin, Mas, di Monef itu. Sudah bekerja, ya. Bagus lagi kalau tadi saya katakan, sebenarnya kalau KONI kecamatannya kemarin tahun ini dibentuk, tapi karena KONI kecamatan nggak terbentuk, ya mungkin 2021, ya insya Allah masih bisa ngejar lah Porprov 2020. Berarti belum bekerja ini ya, KONI di tiap kecamatan belum terbentuk? Belum, walaupun sosialisasi sudah kita lakukan, semua setuju, tinggal kita bentuk saja. Mas Arnas, bicara tentang olahraga, konon katanya kalau kita aktif berolahraga ini akan meningkatkan imun tubuh kita, khususnya dalam menghadapi virus COVID-19. Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia olahraga, apa komentar Mas Arnas terkait hal? Setuju, Mas. Survei pengalaman yang saya lihat, cerita dari teman-teman, memang sebenarnya COVID ini menyerang orang yang lemah imunnya, drop. Kalau saya menyarankan sih, kalau kita memang lagi nggak enak badan, lebih baik nggak usah keluar rumah, di rumah saja gitu kan, karena dia menyerangnya di situ. Jadi COVID ini ada, Mas Sulis. COVID ini ada, benar, nyata, tapi sebenarnya dia itu hanya menyerang, menurut saya, orang-orang yang memang dalam kondisi lemah gitu kan. Jadi teman-teman saya yang saya tanyakan gitu, yang terkena COVID itu rata-rata dia mengakui bahwa waktu itu dia lemah. Ya, tapi karena faktor pekerjaan, faktor apa, dia harus keluar. Nah, itu dia gampang terserang. Terus yang kedua, memang menurut saya mungkin sepele ya, tapi masker dan cuci tangan tuh hal yang terpenting menurut saya. Dalam kondisi tidak fit, COVID mudah menyerang. Terakhir ini Mas Arnas, harapan Mas Arnas untuk para atlet-atlet kita di Kota Semarang agar tetap semangat dan berprestasi tentunya ketika mereka nanti turun dalam kompetisi pasca COVID-19, dan juga harapan untuk warga Kota Semarang ini, Mas Arnas. Ya, mungkin masuk aja begini ya, bahwa yang mengalami kejadian ini kan sebenarnya tidak hanya kita, Semarang, semuanya. Tapi sebenarnya kalau ini dijadikan sebuah potensi peluang bagi teman-teman, ini bisa. Jadi konteksnya bahwa semangatnya nggak boleh kendor. Di saat orang lainnya kendor, kita harusnya malah yang kesempatan gitu kan. Nah, itulah menurut saya sudah lagi teman-teman atlet, saya pikir tidak perlu lagi harus meratapi keadaan ini. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa kita sudah tidak bisa lagi menginginkan situasi apa yang kita inginkan. Ratapi nasib, ratapi masa ini sudah selesai, tapi bagaimana sekarang mulai kita hidup new normal, melakukan sebuah inovasi, kreativitas dalam berlatih, dan ini merupakan peluang bagi teman-teman, khususnya atlet, malah bisa lebih hebat dibanding mungkin atlet-atlet yang lain di kota-kota lain yang malah mungkin masih malas-malasan atau latihan atau masih meratapi gitu, Mas. Harapan untuk warga Kota Semarang agar lebih giat berolahraga, kalau kita lihat Mugas juga sudah mulai rame, Mas Arnas. Ya, saya pun juga berolahraga, alhamdulillah seminggu masih bisa 3 kali, karena menurut saya itu penting untuk bagaimana menjaga imun. Tapi harapan saya saat berolahraga jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Udah, itu paling efektif, Mas, menurut saya. Paling olahraga kumpul deketan ya sama aja buka masker juga. Betul. Sama, Mas Arnas ya. Dan jangan lupa bahagia. Bahagia, nah itu kuncinya. Mas Arnas, terima kasih waktunya, bincang-bincang kita. Semoga pemirsa Radar Semarang TV bisa mendapatkan hikmah dan inspirasi dari perbincangan kita. Sukses juga Mas Arnas, dan juga semangat dan berprestasi atlet-atlet Kota Semarang. Siap. Baik, pemirsa Radar Semarang TV, demikian perbincangan kita bersama dengan Ketua KONI Kota Semarang, Bapak Arnas Agung Andra Asmara, terkait dengan pembinaan prestasi olahraga Kota Semarang selama masa pandemi COVID-19. Selalu saya mengingatkan Anda, pemirsa Radar Semarang TV, untuk ingat pesan Ibu ya. Selama COVID-19 ini, jangan lupa pakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak,
dengan yang lainnya, dan jangan lupa juga mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Ngobrol Asik tentang COVID-19. Salam sehat.